Selamat datang di podcast UTDI. Oke, ya kembali lagi bersama kita di podcast UTDI, teman-teman. Di sini kita kedatangan tamu yaitu mahasiswa dari S2, Mas Neves namanya ya, Mas. Iya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebenarnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih, Mas, dan kita juga udah perkenalan ya secara langsung, dan mungkin Masnya agak lupa dengan nama saya ataupun masih sulit untuk mengucapkannya. Bisa dipanggil Herdian, bisa dipanggil Dian juga boleh. Iya. Her juga boleh. Oke, Mas Dian ya. Iya, Mas Dian tuh kalau orang lama itu manggilnya Dian. Karena Mas Her Her. tuh iya. Kalau kan di sini Mas Her gitu. Her itu agak kemiripan dengan Hercules di Jakarta. Wow, oh enggak dong, kan saya enggak gini ya. Saya enggak gini ya. Jadi kadang bilang kayak, wah kok namanya Her sih gitu. Kayak Iya. perempuan aja gitu. Ya kan Her kan kalau di bahasa Inggris itu artinya kepunyaan Iya. perempuan kan. Iya. Kepunyaan cewek gitu kan. Betul. Ya, jadi aku tuh emang kepunyaan cewek gitu. Makanya Oke. namanya bukan his juga. Dilahirkan calon cewek. Iya. Oh enggak juga deh. Dilahirkannya enggak cewek juga ya, Mas. Oke, Mas. Kita pengen ngobrol-ngobrol bentar tentang ini kan Masnya ini saya juga baru tahu kalau Mas itu adalah mahasiswa di S2 di sini di UTDI. Terus sekarang tiba-tiba enggak tahu masuknya kapan, enggak tahu di wirawiri di kampus kayak gimana gitu. Tiba-tiba udah ambil toga gitu. OTW wisuda besok gitu. Itu gimana Mas perasaannya, atau ada ini enggak, boleh ceritain enggak kalau dulunya S1-nya itu di mana atau S1-nya itu ngapain aja dan sampai ke S2 ini? Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini ya, khususnya untuk tim program studi UTI yang sudah memberikan kesempatan saya datang ke studio ini. Nama saya Cipriano. Seperti tadi bilang, saya berasal dari Timor Leste. Yes. Dulu saya belajar S1 juga di sini di kampus UTDI ini. UTDI. Dulu masih Akakom ya? kampus STIMIK Akakom. Iya, benar. Saya ambil jurusan Sistem Informasi dan saya lulusnya 2014 awal. Oke, Ya. 2014 berarti udah lama banget deh. Ya, hampir lebih dari 11 tahun. Wih, Sekarang keren. 2022. Iya ya. Tapi berarti dulu masuk kan 2018 ya? 2008 sorry, 2008. 9. 9 malah. Ya, tapi masuknya 2010. Saya masuknya bulan Februari 2010. Tapi nomor induknya atau NIM-nya 09. Wih, keren. Ya. Keren. Tapi dulunya kok bisa tahu dengan UTD ini? Kan Mas kan dari Timor Leste nih. Iya, Dan dulu kan masih muda deh. Iya. Nggak seperti sekarang ya. Jadi kalau sekarang kan udah banyak pengetahuan luas nih. Nah, kalau dulu kan mungkin kok bisa tahu dengan adanya UTDI di mana banyak sekian dari kampus di Indonesia kan. Tahu sendiri sekarang kayak gimana kampus, apalagi di Jogja tahu sendiri kan, setiap gang pasti ada kampus sekarang malahan. Nah, kita gimana kok bisa dapat kayak wah UTDI ini gitu. Terus sampai nyoba ini kayak daftar gitu gimana, Mas? Untuk proses saya masuk di kampus ini, sebenarnya sebelum saya pindah ke Indonesia, saya dulu di Australia. Yeah, more than 3 months just before I left Australia. Oh, For alright. some reason, yeah. Yes. For some reason. I can little English. Yeah. Anyway, jadi setelah lebih dari 3 bulan di sana, saya ambil keputusan untuk pindah ke Indonesia. Jadi saya harus balik lagi ke Timor Leste. Nah, seperti tadi kita bicara, saya harus urus visa, datang ke Indonesia, mau cari pursue my bachelor degree. Iya. I was lucky. One of my friends, he was from Australia. Dia kenal saya di Australia, Yes. Australia dan juga di Dili. Jadi kita we started conversation from there at the Australian Embassy. We knew one each other. Begitu kita tahu satu dengan yang lain, dia tanya saya, where would you go for your bachelor degree plan? And I told him that
I plan to go to Indonesia. Wis. Jadi that's the perfect choice. Iya, Jadi saya bener. tanya lagi dia, kenapa kamu bilang perfect choice for me? Dia bilang karena Indonesia banyak mahasiswa dari Timur Leste juga di sana, khususnya di Yogyakarta. Hmm. Saya langsung, oh oke, saya Wih, langsung semangat, langsung ke Jogja. Ide bagus sih. Ide bagus. That's info kan gitu kan kalau Iya. kalau dulu kan. Ya, terus Apalagi dia bule. Oh, Dia iya. orang Australia, terus dia advice about Indonesia. Oh, oke. Pursue my degree in Indonesia. Oke. And of course I trust him. yes. Jadi saya langsung urus visa saya. Kan saya dibiayai juga institusi dari Australia sampai sekarang, di mana saya kerja juga. Oh, oke. Jadi saya langsung beasiswa dari lembaga Australia. Oke. Terus saya datang ke Jogja, terus saya research. Saya kan dulu suka mau orang komunikasi, Hmm. suka di bidang komunikasi. ilmu Komunikasi dulu. Jadi saya ke Amikom, di situ mereka bilang, oh Timor Leste kami masih ada sedikit pembekalan sistem atau perubahan sistem, jadi belum Oh bisa iya, terima ya. Jadi, adaptasinya masih iya, belum ada gitu masih ya. belum Karena ada. dari luar juga mungkin takutnya ketika bisa masuk tapi takutnya nanti malah ilmunya yang terserap gitu malah sedikit Iya. atau dari kesalahpahaman bahasa juga Iya. yang menjadikan itu kayak penghalang dari kayak Iya. penyampaian juga ya. Gitu. Waktu itu saya dengar ya isunya it was really about immigration paper. That's Oke. why they did not really admit Timorese students to went through that campus. Oke. Jadi I changed my plan. Ada teman saya bantu saya, kita nyari Jogja, terus saya kebetulan lewat sini dia tahu, oh kita kampus ada satu di itu kalau komunikasi atau IT itu ada di sana, mungkin itu juga kita lihat dulu. Lihat kan ada sistem informasi, saya lihat kata kunci saya milih Akakom waktu itu kan ada informasi gitu. Oh, Oke. saya suka informasi. Oh, oke. Saya suka informasi nih. Oke. Oke. Tapi gini, Mas. Kalau dulu ya, memang ya kalau misalkan kayak sistem informasi nih, terus ada namanya kalau dulu ada D3-nya kan di sini. Itu ada manajemen informasi. Iya. Nah, itu ada MI namanya kan. Iya. Nah, itu orang-orang tuh kadang yang awam mungkin ya, yang awam juga itu mikirnya wah ini informasi nih, jadi nggak jauh-jauh kayak Ilkom gitu kan. ya kan dulu kayak gitu ya. Ya kayak sosial bisnis, wah informasi berarti kita kayak cari data kayak ya hampir sama kayak Ilkom gitu. Iya. Tapi ternyata pada saat masuk Sistem informasi lebih ke digital atau komputer gitu. iya. Jadi berarti kata dulunya kayak kejebak ya. Apa ini? Apakah saya salah dunia ini? Apakah ini isekai? Ya. Ya mungkin ya sedikit ya begitu, tapi saya tidak menyesal masuk ke Akakom, saya justru bangga ya. Karena Yes. lebih seiring dengan waktu, di mana teknologi menjadi salah satu kunci. Jadi saya belajar tentang bagaimana apa itu sistem informasi, apa pentingnya informasi bagi perusahaan dan organisasi. Jadi saya begitu belajar atau mendapatkan definisi dari sistem informasi itu sendiri dan visi misi Akakom sendiri, saya langsung bilang, oh ini saya tidak salah memilih kampus ini. Saya Keren. senang belajar. Keren, tepuk tangan untuk TDI atau keren. Tapi gini ya, kalau misalkan tentang itu ya kita ngobrolin tentang informasi dan dulunya pada saat S1 itu kan Mas Neves ini kan dari Australia. Nah, di Australia itu dulunya emang kerja gitu. Saya Atau sebenarnya I plan to pursue my bachelor degree there. Just because for some reason. Ya sebenarnya saya untuk kuliah. Mungkin karena ada alasan lain. Ada yang teman kan kemarin ada salah tanggapi, dia bilang oh karena kata cewek saya harus. Wah, itu bagus itu. Other people who knows. The story tells itself. Iya. Jadi kalau misalkan di Jawa, kalau di sana Jogja kan pakai bahasa Jawa ya. Bisa pakai bahasa Jawa. Pernah kan? Ya. Iya nih. Aku tresna kue. Aku ra tresno lu Mas.
Aku ladang. Iya. Jadi kalau misalnya di Jawa mungkin kalau misalnya tadi ya bilang Iya. kayak wah dari Australia terus pindah ke Indonesia gara-gara cewek gitu kan. Iya. Terus bisa kalau pakai bahasa Jawa kita apa kayak balas aja bilang gini, umumnya cah nom gitu. Kalau bahasa Jawa ya, umumnya cah nom gitu kayak umum itu general, Iya. cah nom itu kayak anak muda gitu. Oke. Jadi kebiasaan anak muda tuh emang kayak gitu. Oke. Di ya secara tidak langsung emang habitnya atau kebiasaannya gitu. Nah, terus secara tidak langsung sekarang ini udah kerja di mana nih, Mas? Saya udah hampir 10 tahun kerja di lembaga Australia. Berarti Jadi dari lulus lulus dulu? saya sebenarnya sudah dikontrak saya sudah lulus di agensi UN di Timor Leste, based in Timor. Yeah, at that moment I was struggle with some of my paper back to Timor, returning Timor. I lost my passport actually. Wah, Jadi saya harus lama tinggal di Kupang, harus nunggu surat jalan lagi. Jadi itu masalahnya saya tidak jadi kerja di agen itu. Jadi begitu saya di Timor Leste, saya terlambat, jadi mereka minta maaf dan saya juga ditawarkan di pekerjaan di salah satu operator telekomunikasi internasional yang dimiliki Vietnam di Timor Leste namanya Vietel. Oke. Anak akak Tomat Audi juga banyak sekarang di sana. Oke. Jadi lulusan sini dari orang Timor Leste juga? Ya, Oke. Timor Leste banyak di sana sekarang. Nah, jadi saya mulai karir saya di sana sebagai database administrator. Keren. Ya, Keren. cuman kita kan programming database MySQL waktu itu masih MySQL kan masih baru. Setelah itu baru Postgre. Ya, Postgre. Itu. Dan sebagainya, apalah itulah Ya, gitu. programming kan PHP waktu itu masih pakai HTML juga ya. Jadi saya masuk di situ 3 bulan saya merasa karena saya ada halangan kondisi kesehatan. Saya berhenti, saya minta resign dan saya dikasih tiket gratis oleh orang Australia dan saya ke Australia jalan-jalan terus. Flexing banget ya. Oke. Setelah itu saya pulang dan saya mulai karir sebagai staff supervisor atau saya leading staff, managing staff. Jadi bagaimana kita bisa kontrol kelola staff, jam kerjanya, gajinya. Itu saya kelola dengan perusahaan Australia juga, namanya High Risk Security Group Asia Pacific. Saya kerja di sana 1 tahun, terus saya berhenti dan juga masuk lagi sebagai dosen di salah satu kampus di Timor Leste atau di Australia? Di Timor Leste, berstatus part-time. Oke. Ontel atau di mana? Kampus di Nital. Oke. Nital ya. Ini kampus yang baru juga. Udah lama tapi dia baru berdiri. Ya. Jadi untuk 1 tahun juga. Setelah itu selama saya kerja sebagai dosen, saya juga part-time di institusi namanya Eros Institute di Dili. Saya bekerja sebagai ketua staf pengajar TI, teknologi informasi. Keren. Ya, kita bangunkan sistem aplikasi Excel untuk pendataan mahasiswa otomatis. Kita itu pakai visual terkoneksi dengan itu. Dan saya minta mundur diri karena tempat kerja NGO yang sekarang saya kerjakan, waktu saya dibantu 2016 ke Australia, dia sudah datang ke sana awal 2017 minta saya untuk mau mulai set up services there. So I resigned myself from both institution, UNITAP and also EOS. So I stopped my work as a teacher. I began my career as a social worker and until now. Yes. Keren. Social worker. Itu pekerja sosial. Oke, kita lebih ke membantu kaum-kaum yang tidak
Beruntung. beruntung ya. Iya, kurang beruntung. Keren ya, keren. Keren coba, keren. Jadi saya tidak langsung malah dari mungkin bisa dibilang kayak kejebak jurusan, salah jurusan, salah jurusan tapi dari salah jurusan itu malah menjadikan ceritanya banyak banget Ya, dan outputnya sampai ya sekarang lumayan. iya outputnya yang baik gitu. Sebisanya menjadi dosen dan lain sebagainya gitu. Iya, gitu. Keren banget tuh. Terus pada saat dulu apakah kesusahan di sini ketika belajar bahasa ataupun karena kan di Timor Leste bahasanya kan Portugis Portugis, juga, terus beda lagi kalau di Australia kan bahasa Inggris kan. Nah kalau di Iya. Jogja di sini kan kebanyakan juga kayak yang bahasa Inggris, mungkin beberapa bisa dan beberapa juga kayak lebih baik bahasa Indonesia aja gitu. Iya, betul. Nah itu apakah kesusahan dulu Mas? Ya, kesusahan waktu saya masuk ke Akom itu ada 2 ya. Yang satu adalah bahasa komunikasi. Ya, jadi bahasa Indonesia itu sendiri. Iya, my Indonesian language was suck. Iya. Jadi Iya. Iya. Tapi dari dulunya emang kayak gitu ya. Soalnya first time juga kan. Terus gimana ya kalau misalkan bahasa Inggris juga kan ya beberapa orang yang memang mampu juga pasti langsung bisa gitu. Tapi yang beberapa seperti saya juga kayak little ya. Kakean ya. Oke, ya sebelumnya lanjut ke pembicaraan kita minum dulu. Monggo Iya. silahkan. terima kasih. Monggo silahkan. Nah, terus gini Mas, dari sekian banyak yang tadi bilang terus sekarang jadi social worker di Australia Mas? Di Atau di organisasi Australia, organisasi, ASN Timur, iya. ya. Terus berarti sekarang stay di Australia juga? Ya, di delay. Ya, kalau dulu sebelum COVID itu agak mundur bolak-balik. Bolak-balik, Pergi, iya. kayak gitu, Australia delay gitu. Wih, udah pro banget tentang pesawat ya. Kapan ya kita bisa pesawat-pesawatan gitu kapan ya? No, I didn't travel in Bali yesterday. Yeah. Trouble karena yang tadi tuh. Tinggalan pesawat tuh. I missed the plane. Kok bisa gitu? Ya, Why, kok bisa why? Ya, Ada cerita konyol kah? sedikit itu kesalahan teknik ya gitu. Oke. Sebenarnya lebih ke teknik gitu, kesalahan konsentrasi dan agak sedikit kesalahan dari Kupang waktu check-in tidak mengkonfirmasi bagasi dan juga ya gitu. Jadi saya a little bit confused. Either I got my baggage from Denpasar or straight away to Jogja. Jadi begitu saya arrive in Denpasar, saya ke baggage claim. Jadi saya tidak dipanggil gitu. Saya tidak diinformasikan dari ruang tunggu. Jadi begitu saya tahu, oh mungkin straight away to Jogja. Saya lari ke ruang tunggu, pesawatnya sudah mundur. Tidak ada toleransi, saya harus beli tiket baru lagi. Aduh, padahal udah lumayan banget tuh ya. Bali Jogja itu berapa ya? Kupang Bali Jogja hampir 3 juta, berarti kemarin saya harus tiket baru lebih dari 4 juta gitu. Padahal tiket baru kan ya tiket dadakan kan lebih mahal daripada tiket awalnya juga kan. Ya lebih mahal, terus biaya ongkos lainnya yang itu dibalik kemarin cuma 1 malam saya hampir lebih dari 3 juta kemarin. SIM card aja 400.000 itu. SIM card aja di Bali. Mahal ya? No. It's not actually expensive. Jadi harusnya nggak mahal. Yes. Karena SIM card itu kami beli itu di angka 75.000. Iya. It's for lokal. Lokal 50.000. Foreign or tourists. Nah, Usually mungkin kebanyakan untuk apa ya? Orang-orang yang baru datang ke negara yang baru ya. Jadi misalkan kayak Timor Leste ke Indonesia gitu, memang kebanyakan belinya itu belinya di bandara. Iya. Pasti dalam bandara. Itu 400.000 itu berapa giga ya? 25 giga. 25 giga. mungkin Iya. provider Betul. juga sih. Atau providernya
dari Telkomsel Indonesia. Ya memang. Soalnya dulu saya juga pas di Malaysia itu beli SIM card di bandara juga. Itu belinya berapa ya? 100 ringgit. Itu 300.000 kalau misalnya di rupiahin. Itu 100 ringgit. Padahal kalau misalkan beli langsung di counter gitu 30 ringgit itu. Betul. Astaga gitu. Astaga. Yeah, that's a lesson. Iya. Dan saya apapun di bandara itu pasti mahal. Udah apapun itu. Entah makanan, entah minuman ya. Entah kalau misalkan di sekarang kan kalau misalkan bandara kan ada kayak Indomaret dan lain sebagainya itu ya. Betul. Kayak supermarket gitu. Walaupun di supermarket di luar itu harganya sama semua, tapi kalau di bandara Pak udah. Yeah. Everything is just expensive. Yes. Yeah. Kayak itu kayak isekai baru gitu. Yeah. Isekai new world. Yeah. Isekai bahasa Jepang itu karena saya sering nonton anime juga jadi itu bagus. nonton anime juga gak Saya Mas? tidak. Waduh. Tidak wibu juga ya. Little bit living behind. Ya. Jadi saya agak sedikit belakang. Tapi dulu nonton kayak Naruto, One Piece gitu. Saya Or ya anime. tidak terlalu, tapi saya dengar dan kelihatan sekali aja Naruto ya. Iya. Dulu waktu masih satu. Wah, Kan iya. masih animasi itu. kan Mm-mm. masih, ya. S1 berarti saya masih 4 tahun lah. Enggak 2000 S1 2008 saya udah 8 tahun itu. Iya. Jadi 2008 itu berarti di kelahiran di tahun-tahun 90 ya, Mas? Saya Atau 92, 88. 88. Ya. Tapi enggak kelihatan. Kelihatannya ya, kalau orang nanya saya bilang baru 20 tahun. Gitu. Real. Nah. Ya. Terti lah. Nah, ada tertentu lah. Jadi saya memang muka-muka ceria mungkin ya. Iya. Atau dari segi memang wah bersih deh. Pakai skincare apa deh? Kita kontrol diet aja. Oke. Berarti sering nge-gym olahraga gitu. Ya sedikit olahraga sendiri aja, terus kontrol makanan aja. Apa itu kontrol makanan buat kita Is? Apapun itu. Instan. Oh, no, enggak. Nah. Jadi kalau mie instan malah jarang. Saya juga malah jarang untuk mie instan ataupun yang kayak yang serba instan atau junk food aja kayak KFC gitu atau McD, Olive yang sebelah sana. Ya. Makanan khas Jogja gitu kan kalau dulu namanya. Soalnya banyak banget kan Olive di Jogja itu. Nah, itu malah jarang banget. Kalau junk food itu malah jarang. Ya setidaknya kita juga sehat tapi sedikit lah. Ya sehat. Ya. Yang bikin kita. Sehat tapi sedikit. Lumayan, ini sudah di atas standar. Ya, oke. Coba tebak umur kita berapa, Mas? Mungkin ini belum 26, 27 belum. Mungkin Kejauhan. Kalau itu kejauhan banyak. Oke. Ya, berarti di bawah. Tapi depannya di bawah 26 loh, Is. Kalau saya Mas. Dua. 22 atau yang jelas di bawah 25. Real kan? Real kan? 22 loh. Kata pertama adalah kejujuran. He's born in 2000. 2000. Tahun ini saya 25. Yeah, it's not 25. That's Ini memang kebanyakan orang juga kayak gitu. Jadi karena saya kan gini, kuliah itu terlambat. Jadi teman-teman saya yang lulus high school gitu, SMA itu langsung kuliah. Kalau saya tidak, kan saya bekerja dulu. Makanya kebanyakan teman-teman saya udah lulus, saya masih kuliah nih gitu. Dimana kan di dalam satu kelas ataupun sekarang ini juga bertemannya di bawah saya jauh gitu. Nah, terkadang ya kalau ditanya umur berapa Mas itu? Umur 20 lah gitu. 20 lah. Seangkatan kita gitu. Tapi mereka juga percaya gitu. Mereka juga percaya karena mereka nggak tahu juga kayak memang kadang kalau saya jujur bilang kayak saya sekarang 24 gitu, malah nggak percaya mereka. Kadang ada yang beberapa ada yang nggak percaya, masa sih Mas 24 gitu. Mungkin 20-19 lagi. Wah, Mas panggil aja, ayo minum dulu, moga Mas. Keren. Perjalanan kayak gitu, terus sekarang nginep di mana nih Mas? Untuk menunggu wisuda ini kan wisuda masih di hari Sabtu ya? Iya. 4 hari ini. Ya, saya
stay sama om saya di Adi Sucipto. Hmm, Dia kan iya. TNI AU. Oh. Dia udah lama di Indonesia sebelum Timor Leste merdeka. Dia sudah di sini. Dia sudah jadi TNI. Jadi sekarang dia perwira di TNI AU. Jadi saya stay sama dia. Oke, berarti. Wih, keren loh. Keren loh. Saya juga kosnya di dekat TNI AU, di belakangnya. Tapi yang sini, yang rumah sakit ini. Ya rumah sakit tadi Ah, itu ya. ya Dia itu juga kan. di belakang. Di belakang Dia situ pas di juga. lampu merah itu. Oh. Kan ada Oh, jalan iya. masuk. Iya. Dia langsung di corner itu. Oh, berarti saya lewat. Nanti mampir ya, Mas? Saya Nanti kalau di Jawa Sherlock tak parani. Sherlock Essen Wigo. Iya. Jadi kalau saya di belakang sana, jadi dari lampu merah itu nanti ke timur lurus. Oke. Gitu. Lanjut timur terus nanti ada ITDA ke kampus penerbangan itu. Oh iya. Nah, itu STTA atau STTA kalau dulunya. Iya. Terus sekarang jadi institut Oke. soalnya. Nah, itu masuk di situ gitu. Jadi dari pemancingan itu dekat kan masuk Ya, nanti ada pemancingan kan ya. Iya. Suka kalau di situ ya. Wih, suka mancing juga deh. Iya. The environment is so natural. Hmm. Yeah, I love it. Iya. City. Iya. Yeah. Soalnya memang kayak pemancingan apalagi kayak semester kita ini semester 6 7 akhir gitu. Daripada mikir skripsi lebih baik mancing. Good for mental health. Iya. Iya. Kadang memang kayak gitu sih Mas. Mental health juga harus dijaga supaya tidak stres, tidak terbebani, dan ketika kita kayak terpaksa untuk nge-push buat skripsi itu Iya. ada sedikit ya motivasi lah, nggak terlalu kayak gimana lah kayak wah apa ya ini belum itu gitu. Tapi dulunya juga ngerasain gimana cara struggle skripsi itu gimana Mas? Kalau Mas sendiri? Iya, to be honest ya. Hmm. Saya dulu itu kan memang tadi I was saying earlier, Hmm. my Indonesian was suck, Indonesian language was suck. Dan juga saya harus berusaha keras beradaptasi dengan teknologi khususnya programming gitu. Jadi pada saat saya membuat deskripsi ada beberapa kesulitan khususnya Dalam cara penulisannya gitu kan. penulisan proyeknya itu terus codingnya itu, tapi saya beruntung ada dosen dari UTI, mereka Dulu sangat suportif. Oke. Dulu dosen pembimbingnya siapa itu Pas saat itu kan pasti susah banget Bu ya. Bu Haji Hera. Oh, Bu Hera, iya. Itu sama Pak, saya sudah lupa. Pak Sudarmanto. Bukan. Bapak yang biasanya mengajar saya dulu itu waktu project management. Itu Pak Bagus atau Pak Basuki? Pak Bagus. Yang biasa mengajar statistik dan ekonomi kalau tidak salah. Oh, beda. Udah. Kayak mungkin beda. Ya, soalnya kalau statistika sekarang kalau saya di Bu Erna. Oh, Bu Erna. Ya. Bu Erna dulu itu di akuntansi. Keuangan. Ya, kalau di saya di statistika juga. Mungkin. Ya, dulu berarti skripsinya tetap bahasa Indonesia, Mas? Iya, betul. Saya mantap. Makanya tadi kayak ngerjain skripsinya kayak gimana ya kalau misalkan bahasa Indonesia dengan komunikasinya aja masih sulit gitu kan. Dengan skripsi juga harus baku, KBBI harus sesuai dengan KBBI, parafrasenya harus kayak gitu. Lebih sulit lagi gitu. Tak kirain skripsinya bisa bahasa Inggris gitu enggak juga ya? Itu kan kemarin tidak ada opsi harus bahasa Indonesia, tapi kalau di S2 kan ada opsi. Iya, kalau di S2 kan bisa Inggris atau Indonesia gitu. Can be done in English or in Indonesia, remain in Indonesia. The problem. Jadi lebih gampang malahan. Sekarang berarti lebih gampang S2-nya karena bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. S2 saya memilih jalur menulis buku. Jadi pakai bahasa Indonesia. Yang penting sekarang kan AI
Wow. Ya, AI Oke. kan sudah jadi dunia digital. Jadi Benar. kita tidak 100% menggali atau migrating to AI, tapi kita memanfaatkan aja, Iya benar. memanfaatkan dengan apa skill usaha kita, terus konsentrasi atau fokus kita itu maintain that. Iya. Jadi saya lebih percaya pada usaha dan fokus. Benar Mas. Jadi dari Mas Neves juga percaya kayak setuju gak kalau misalkan secanggih-canggihnya AI tanpa penggunaan yang baik itu AI itu bakalan sucks. Iya nggak Mas? Ya kan. Jadi misalkan ya kita pakai ChatGPT juga, kita pakai ChatGPT ataupun kita pakai Gemini gitu kan. Nah, ketika prompt-nya aja malah bikin bingung atau kita yang nge-prompt aja kayak asal-asalan itu ya AI juga bingung gitu kan Mas. Iya kan bener kan. Kadang kan kayak gitu kayak wah saya juga pernah dulu ya tuh ada teman saya juga kayak ngoding terus error gitu terus tak suruh ya udah buka ChatGPT aja coba gitu kan mungkin bisa dibantu. Nah malah dia tambah bingung gitu ChatGPT gimana sih untuk menggunakannya gitu. Mungkin tergantung orang bagaimana memahami AI dan menggunakan atau memanfaatkannya itu. Soalnya kan AI kan data training dia jadi ke apa ya terbuka kan, jadi dia tergantung pada data masuknya. Kan Bener. Jutaan beberapa banyak orang di dunia ini idenya masuk tergantung karena AI. Jadi dari data itu kan AI milih latih dan menjadi output. Iya bener. Jadi tapi suka gak dengan AI ini sekarang ini Mas? Favorit AI-nya apa nih? Mari kita buka. Ini Mas, ya jujur aja saya tidak jago di AI. Saya cuman mengerti sesuai kemampuan saya. Apalagi Timor Leste baru merdeka, dengan kita mengerti usaha kita yang sedang dalam membangun digital, belajar dari negara-negara tetangga termasuk Malaysia dan Indonesia gitu. Jadi AI itu kan saya biasanya pakai Google, kalau Google Gemini atau baru di program Asyang itu kita diintroduce program Perplexity. Ini kan beda dengan Gemini. Kalau Gemini dan AI yang lain kan dia tidak menyarankan kita opsi link. Kalau Perplexity ada referensinya gitu. Jadi otomatis kita cari ide apa saja yang kita mau cari, kita langsung dapat referensinya. Jadi referensi asli siapa yang menulis, dari artikel dari mana, kita langsung dapat. Oke. Catat teman-teman itu yang mau skripsian, sharing referensi. Oke, jadi kayak gitulah. Jadi memang sekarang ya karena adanya AI itu terus kadang ada yang bilang kayak wah jangan pakai AI gitu nanti malah jadi bikin bodoh mungkin ya ataupun apapun itu terus ada yang bilang kayak gak apa-apa pakai AI itu kayak membantu kita juga ya atau juga yang kita pikirkan misalkan kita bisa terus kita pakai AI itu kan jawabannya juga sama gitu ya kan Mas, yang penting ya kebijakan aja lah dan bijak-bijak saja gitu kan. Ya mungkin itu memang salah satu pandangan yang ada benar, tapi kalau secara kita mahasiswa sebagai anak-anak generasi digital, apalagi di UTI, lebih baik belajarlah. AI itu sebagai sarana atau tools just to facilitate us. Yes, Kalau kita 100% migrating atau dependent on AI, which is not really good for us. Yes, benar. Jadi malah kayak ketergantungan banget. Wah, gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba kayak oke, UAS close book. Pusing gitu langsung. Malah salah jalur lagi. Bener. Kita ngomongin apa disuruh ngoding ini malah jadi kayak gitu. Apa itu bu? Biasa AI. Jadi kayak ya tetap AI boleh tapi untuk referensi ataupun nanti membantu aja ya. Bener. Dan ada ini gak Mas kayak dulu
berarti dulu itu pas di sini juga di Jogja itu sama juga atau ngekos sendiri? Saya kos di itu, nanti saya akan mampir di situ. Saya kos di Purjo pas Bu Ani sebelah di Purjo yang Oh ini lingkungan itu. pertigaan Ya, ke itu. kanan atau kiri? Kanan. Pertigaan lurus. Oh lurus, oke. Sedikit di situ kan ada Purjo. Iya kanan Oh ya. Di situ Oh, saya kos di situ. Oh iya. Itu kan yang jual punya Purjo itu kan dari orang Jawa Tengah, Cilacap atau gitu. Gitu. Iya. Ya. Terus gimana apa kayak dengerin bahasa Jawa Cilacap kan pasti ibu kos juga. Kalau Cilacap itu kan kalau kita bilangnya ngapak ya. Ya. Tahu gak Mas? Ngapak gitu kan Mas. Jadi kan nadanya berbeda kan kalau dari Betul. orang Jawa biasa kan. Betul. Itu pernah kayak wah kok kayak aneh ya, kayak beda ya gitu atau pernah kayak ketawa gitu kayak kan dari nadanya juga agak beda gitu. Iya, waktu saya pertama mau masuk kos itu kan ibu kos masih agak ada pertanyaan di dalam apa ya, in her mind. Heeh. Ya, Ya, jadi kan still kayak look to be ya. kayak apa ya? Wah, kok tiba-tiba ibaratnya kan kita bilang kok bule ya gitu ya. Kan dari orang asing gitu lah. Dari negara Timor Leste kan bukan Indonesia kayak wah, ini bule ya. Kok bisa ngekos di sini ya gitu. Sedikit bulat tapi waktu itu saya lebih condongkan orang timur gitu. Oh, Jadi, iya. dari cara penyampaiannya gitu, cara berkomunikasi, logat atau apa intonation. Hmm. Yeah, that's Jadi malah dikira orang ya, timur orang ya. timur ya. Jadi Tapi terus ketika pada saat itu terus bilang kayak dari Timor Leste gitu kayak gimana itu ibu kosnya? itu ibu kos dia terima saya. Soalnya kan sebelum saya masuk ada dua orang mahasiswa UTI juga sudah masuk, satunya meninggal karena waktu gempa parangtritis. Oh. Terus rumahnya hancur, dia meninggal di dalam. Iya. Jadi dia dibawa ke Timor Leste, satunya tetap kos di situ dan saya masuk. Oh, Jadi anak Timor Leste kos di sana dia senang. oh iya. Iya. Iya benar. Ya. Ada temannya juga Saya juga ya, masuk Mas. dari ruangnya yang dia dulu kos itu yang meninggal itu. Oke. Ya. Tapi kayak apa ya? Kayak misalkan kayak dari Masnya sendiri nih, kalau misalkan dari teman-teman ataupun kayak dari adik-adiknya gitu, pengen kuliah di Jogja ataupun di UTDI gitu, itu rekomendasi 1 sampai 10 itu berapa, Mas? Saya pastilah dia minimal saya kasih 7. Oke. Oke, rekomendasi saya kasih 7. Dari sekian dari apa ya? Mungkin selain dari kesusahan bahasa ya, dari yang tadi kita bicarakan kesusahan bahasa. Nah, itu kan biasanya kalau dari kita itu kalau ibarat kita kan merantau gitu. Betul. Ya, merantau kan, Mas. Nah, itu dari segi biaya hidup ataupun kayak dari segi biaya dari kampusnya itu mahal gak sih menurut Mas sendiri gitu? Standar Timor Leste. Nah, kalau dari standarnya Mas dan kita bandingkan dengan Timor Leste lah mungkin lah gitu. Iya. Dari kampung halaman. Memang selain dari Indonesia, khususnya Timor Leste, memang kita negara baru dan masyarakat kehidupan di sana kan masih ya, kita tahu ekonominya masih sedikit gitu. Iya, stabil. Iya, Belum stabil lah. belum stabil 100%. Ya, naik turun gitu. Tapi kalau mereka tahu suruh anak ke sini kan mereka udah ada keputusan sendiri, udah timbangkan biaya dan segala macam gitu. But for me, it's been affordable and no issue with any cost. Oke. Jadi biayanya pas-pas. Pas-pasan masih Tidak terlalu mahal, ya, iya. Not expensive, not Iya, cheap juga. iya. Tapi ya lebih kayak apa ya? Di Jogja kalau kita ngomongin kayak di Jogja itu bisa dibilang itu yang mahal itu malah kayak gengsinya gitu. Sering nongkrong, lifestyle gitu. Terus tiba-tiba kayak wah di Jogja terus cari cewek lah atau apa gitu. Itu yang bikin mahal malah di situ kan, Mas. Betul. Setuju gak? Saya setuju. Saya setuju. Soalnya kan kita masih muda, kita memang tahu ya. Explore-nya masih pengen ke sana ke sini gitu kan. Ya betul. Nah, terus apa ya? Kayak misalkan ini makanan favorit dari dulu kan udah 4 tahun nih, terus sekarang ke sini lagi nih. Ada gak kayak makanan yang sekarang ini kayak wah mumpung di Jogja lagi
pengen nyobain apa gitu? Ya, saya makanan ya biasa, saya biasa-biasa aja. Kalau ada memang makanan kayak masakan tergantung. Dulu saya suka nasi kucing itu. Malah juga nasi kucing ya? Nasi 1.500. Iya, iya. Murah dan mereka they serve which is in it. Yeah, you know. Sangat nyaman untuk anak kos. Saya suka itu dari segi ekonomi dan dari segi sosial juga saya lihat Mm-mm. itu bagus. Iya. Saya suka makan itu dan juga untuk buah-buahan saya suka apa? Saya lupa. Bahasa Inggrisnya aja. Oke. No, it's something looks custard but small one, not and small. Salah sama yang Salak? satu something really Warnanya apa warnanya? warnanya merah yang kecil itu. Oh, rambutan. Oh, rambutan. Ya, oke. Ya. Oke. Rambutan Mas suka itu. Bisa. Salak rambutan. Ya. Yes. Kedua itu. Jogja banget. Iya. Berarti memang dari apa? Pernah makan gudeg juga ya, Mas? Pasti. Gudeg saya udah Tapi masih nyaman gak di lidah gitu? terlalu so sweet. Ya, ya. Jadi kebanyakan yang di sini terus kayak kita tanyain gitu pasti kayak, oke, dari gudeg gimana gitu. Ya sih, nggak kayak gitu. Ya, terus ada lagi kayak mungkin tongkrongan nih. Kita pengen lihat kayak tongkrongan Mas Neves dulunya, terus kepada saat kayak nongkrong sambil nugas, mengerjakan tugas, mengerjakan Iya. skripsi itu ada di mana nih favoritnya? Favoritnya itu Mas ingat biasanya gak? ya tidak ada favorit tapi saya sering kali ke kampus dan nyaman gitu di sini di lobi itu. Kan dulu ada oke. wifi terus kita harus daftar laptop kita di sana di balai lantai Heeh. di lab Di the lab ya, gitu. ya. Terus mereka dari bagian lab kasih kita dia register laptop jadi kita bisa akses wifi. Jadi Oke, saya nyaman di sini. Iya. Kalau dulu memang kayak gitu. Jadi akses wifi harus ada daftar dulu. Ya. Dulu saya juga merasakan pada saat awal, yaitu 1 tahun pertama itu akses wifi harus pendaftaran dulu. Tapi sekarang wah full bebas. Oh, really? Real, no fake. Real. Jadi dari ujung sini lobby sampai lab sana sampai sana gitu passwordnya sama semua, apapun wifi-nya. Oh itu. UTDI strip Jogja itu. Itu apapun wifi-nya itu dari ujung sampai ujung, dari bawah sampai ke lantai atas sama semua. Itu. Tanpa harus kayak dulu harus daftarin dulu, nunggu beberapa hari kadang kalau misalkan pas rame itu. Bandwidth-nya masih kecil. Iya, dulu kalau sekarang udah lumayan. Itu paling cepat itu di rata-rata itu ada di 10 Mbps kalau misalkan download. Itu udah di-download bukan di speed test. Okay. Jadi misalkan kita pakai IDM Internet Download Manager itu kecepatnya udah 10 Mbps gitu. Bagus banget tuh sekarang. Dan asik juga kalau sekarang udah banyak yang kayak lebih baik nongkrong di kampus daripada di kafe gitu. Kalau sekarang misalnya memang kayak wifi juga udah wah cepet banget nih. Oke, Mas. Nah, untuk terakhiran nih. Dari Timor Leste sendiri ke Indonesia, sampai ke Jogja dan nyampe ke UTDI. Apa pesan-pesan dari ini kan sekarang banyak nih adik-adik tingkat Mas ini di semester 1 sampai semester 8 juga itu masih ada yang beberapa dari Timor Leste itu ada gak pesan-pesan untuk teman-teman yang dari Timor Leste untuk selalu stay di sini ataupun kayak gimana cara bertahan hidup di Jogja gitu? Untuk para generasi digital yang mau bergabung ini memang pilihan yang sangat penting dan kalian tidak salah memilih kalau memilih UT. Jadi pesan saya UT adalah bukan saja mengajar kita di segi knowledge tapi juga nilai kemanusiaan itu. Yes. Jadi saya akui di situ untuk anak-anak muda atau calon mahasiswa
saya bangga kalau kalian masuk di UTI, dan apapun masalah itu tidak akan stay away from us unless we face it, we solve it, we embrace it. Wis, keren. Jadi setiap masalah jangan kita kabur atau kita mundur, itu akan hanya menambahkan masalah. Tapi Bener. kita harus menghadapi dengan lapang dada, kita embrace Yes. dan kita mencari solusi. Wis, Gitu. oke. Siap. Terima kasih atas kata-katanya, sangat mantap banget Mas. Oh, ya. Woi, semoga bisa tersampaikan dengan teman-teman yang ada di sini, yang dari Timor Leste ataupun dari teman-teman semua yang menonton, itu sangat keren. Jadi apapun tantangannya harus hadapi dan terus berjuang, jangan menyerah. Oke, terima kasih Mas atas perbincangannya dan atas waktunya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol entah apapun itu. Ya. Kita ngobrol tentang skripsi. Kita akan pembahasan tentang skripsi tanpa adanya solusi. Terima kasih teman-teman semua dan dadah. Oke.